Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang kebijakan cetak uang dan bakar uang dari bank sentral. Nah, dalam kebijakan bank sentral, selain naik turunnya suku bunga, ada juga yang disebut dengan QT dan QE. Ya. QT itu quantitative tightening, ketat. QE itu quantitative easing, longgar gitu. Jadi ada istilah melonggarkan dan mengetatkan. Nah, kalau easing, melonggarkan, itu secara makroekonomi sama dengan menambah money supply. Jadi peredaran uang bertambah, sehingga dianalogikan juga sebagai cetak uang. Karena dari mana uangnya bertambah? Ya dari pencetakan uang, seperti itu. Tightening, QT, itu berarti menurunkan money supply. Jadi uangnya berkurang gitu dari peredaran, sehingga disebut juga dengan bakar uang. Nah, sekarang ada nggak sih indikator yang bisa menunjukkan apakah bank sentral sedang cetak atau bakar uang, dan sekarang itu sedang mencetak atau sedang membakar uang gitu. Nah, perlu dibedakan, bakar uangnya bank sentral beda dengan bakar uangnya startup zaman dulu gitu. Kalau bakar uangnya startup ya, yang sekarang satu persatu tutup gitu ya. Kalaupun survive juga masih rugi, itu mengacu kepada perusahaan. Biasanya dia pakai embel-embel teknologi, menyelesaikan masalah dengan aplikasi segala macam. Kemudian dari idenya itu, ya, dia berhasil meyakinkan investor melakukan penempatan dana, bisa miliar, puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan yang triliunan itu juga ada. Ya, ada sebutannya lah gitu ya, unicorn, dekakorn, seperti itu. Nah, mendapat kucuran uang seperti itu sama pendiri startup itu ya dibelanjakan besar-besaran gitu. Dari iklan ya, kemudian bajak SDM dengan gaji nggak ngotak gitu ya, kasih gaji tinggi. uh, Ya itu zaman zaman dulu memang beberapa perusahaan keuangan juga sempat merasakan sih. Jadi mereka punya orang-orang terbaik, beberapa pindah ke perusahaan startup dengan gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan standar pasar pada waktu itu. Nah, kemudian ada juga yang melakukan akuisisi pada perusahaan kompetitor atau perusahaan sejenis. Biasanya tujuan daripada itu dalam meningkatkan pangsa pasar. Karena salah satu ukuran daripada startup ya, kan perusahaannya belum untung, tapi jualannya ya pada waktu itu adalah, oh mereka menguasai sekian persen market share. Kalau sudah memegang market share tertentu, nanti baru dipikirkan cara untuk monetisasinya. Nah, itu strategi daripada perusahaan-perusahaan startup. Nah, kenapa disebut bakar uang? Ya karena iklan besar-besaran, bajak SDM dengan gaji tinggi, kemudian membeli kompetitor gitu ya. Kompetitornya kan ada kompetitor yang sejenis yang sama-sama startup dengan teknologi, tapi tidak jarang juga perusahaan-perusahaan tradisional gitu ya. Jadi yang memang sudah bergerak lama di situ. Kadang-kadang dia beli karena izinnya, kadang-kadang dia beli karena mungkin antara dua itu ada simbiosis gitu. Nah, tindakan-tindakan seperti itu yang menghabiskan uang banyak gitu ya, eh, terkadang belum tentu mencapai target yang diharapkan. Dan pada banyak kasus, justru secara statistik lebih banyak yang gagal, bahkan tutup. Nah, baru-baru ini kan kalau kita lihat berita di Indonesia, ada satu startup di bidang pendidikan ya yang sempat besar pada waktu itu, sekarang tutup gitu. Nah, jadi memang tidak mudah sih Bapak Ibu kalau kita berbicara uh, entrepreneurship ya, kewirausahaan, mendirikan bisnis itu memang tidak untuk semua orang gitu. Karena butuh apa? Ketangguhan lah. Ketangguhan, kemudian butuh juga uh, cara yang rasional. Jadi kalau misalnya kita punya usaha, kita hitung-hitungan, oh ya cost-nya segini, income-nya segini. Kalau income-nya sedikit, ya spend-nya harus lebih hati-hati segala macam. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang modal presentasi, maksudnya bukan perusahaan, orang-orang yang dia tidak mendirikan dari nol atau mendirikan dari nol tapi masih rugi gitu ya, income-nya nggak ada, cuma modal presentasi bisa dapat kucuran uang banyak. Kadang-kadang feeling untuk control cost itu tidak ada. Ya, itu yang saya lihat banyak yang kurang daripada startup yang ada, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Sehingga yang terjadi apa? Kelihatan keren, kelihatan wah, kantornya bagus segala macam. Tapi ya sorry to say tidak menghasilkan income.
Nah, kalau seperti ini kan ada batasnya juga. Lama-lama kan juga nggak tahan juga. Kalau misalnya nggak ada income, modal yang ada dibakar terus, lama-lama akan habis. Dan sebagai orang yang memberikan modal gitu ya, walaupun namanya angel investor ya, angel itu kan kedengarannya baik, nggak hitung-hitungan gitu. Ya, mereka juga mau ada pengembalian kan. Tidak mungkin uangnya dikasih dikasih terus dihabiskan tanpa hasil yang jelas. Ya, tapi anyway itulah bisnis Bapak Ibu. Nah, satu hal yang saya lihat kenapa disebut bakar uang, karena selain spendingnya terkadang tidak dilakukan dengan hal yang rasional, maunya singkat gitu ya. Eh, Setoran modal kepada kucuran dana kepada pendiri startup itu biasanya berbentuk modal, bukan pinjaman. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengembalikan kepada pemberi pinjaman, pemberi dana. Pemberi dana cuma berharap nanti kalau sudah menguasai market share, kemudian sudah menguntungkan di IPO-kan, mereka bisa jual dengan harga lebih tinggi. Ya, tapi ya tidak semuanya berhasil, Bapak Ibu. Dan bahkan setelah IPO pun harganya jatuh juga banyak ya. Nah, eh, bank sentral itu bukan entitas yang profit oriented, sehingga tidak bisa disamakan dengan perusahaan-perusahaan startup dan angel investor itu. Walaupun dia bukan entitas yang menghasilkan profit, tapi sebetulnya dia dapat fee juga. Kalau kita transfer pakai BI Fast, transfer pakai RTGS, kemudian kalau BI dari biaya-biaya tersebut dia pakai untuk beli obligasi, dia pakai untuk jual beli falas, dia beli emas segala macam. Nah, itu juga ada capital gain loss gitu. Nah, jadi meskipun tidak profit oriented, bank sentral itu juga at some point menghasilkan keuntungan-keuntungan dari pengelolaan aset yang ada. Nah, tugas utama dari bank sentral itu adalah menjaga inflasi sama nilai tukar atau kurs. Jadi itu. Nah, kalau kita belajar tentang dulu kalau waktu saya kuliah namanya mata kuliah BLK, Bank dan Lembaga Keuangan. Atau kalau kita belajar makroekonomi, ada juga istilah yang disebut dengan lender of last resort. Ya, jadi bank sentral itu selain menjaga nilai tukar, menjaga inflasi gitu ya, mereka juga dikenal sebagai lender of last resort. Lender pemberi pinjaman, last resort artinya akhir. Jadi kalau udah kepepet gitu ya, itu berarti bisa minjem ke bank sentral. Tapi istilah ini berlaku untuk perbankan. Jadi kalau ada bank sedang mengalami kesulitan likuiditas yang luar biasa, di mana mungkin dia di-rush oleh nasabah-nasabahnya, sementara pinjamannya belum jatuh tempo. Nah, untuk keperluan likuiditas tersebut, perbankan dapat meminjam kepada bank sentral. Itu terjadi pada tahun 98. Waktu itu ada yang namanya BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia memberikan pinjaman kepada perbankan-perbankan yang waktu itu mengalami krisis keuangan gitu. Nah, sekarang kan sudah lama ditagih-tagih kembali. Nah, itulah. Jadi lender of last resort ya, namanya lender ya, bukan sender ya, bukan giver ya. Lender itu memberikan pinjaman harus dikembalikan gitu. Ternyata lender of last resort itu juga berlaku untuk negara, Bapak Ibu. Nah, dalam kondisi tertentu di mana negara atau pemerintah membutuhkan banyak dana untuk menjalankan programnya, misalnya kayak waktu ya hari-hari kita biasa aja, APBN kan ada surplus atau defisit. Kalau dia defisit, berarti defisitnya ditutup dari hutang. Nah, itulah diterbitkan obligasi. Kemudian ada juga tahun-tahun yang khusus gitu. Yang khusus itu tahun 2020 yang lalu. Waktu itu sudah defisitnya juga luar biasa besar karena ekonomi nggak jalan, toko tutup, transportasi semua nggak jalan, butuh uang besar untuk menjaga kesehatan, vaksin, tesnya segala macam, biaya rumah sakit. Pemerintah membutuhkan jumlah uang yang sangat banyak gitu. Nah, caranya mereka terbitin obligasi. Tapi karena jumlah yang dibutuhkan sangat banyak dan tidak tersedia likuiditas yang cukup dari market ya. Dari market itu maksudnya dari investor perorangan, investor institusi, investor luar negeri, nggak cukup, atau kalau harus buang ke pasar dalam jumlah besar seperti itu, orang bakal nawarnya murah sekali. Sehingga dia harus memberikan kupon yang sangat tinggi gitu. Nah, muncullah istilah bank sentral yang mencetak uang
dan membantu negara gitu. Dengan cara dia membeli obligasinya. Muncullah cetak dan bakar uang. Nah, kalau di Indonesia 98 tuh kasus yang seperti itu. 2020 kita juga lakukan. Tapi kalau secara internasional ya, istilah QE itu yang memunculkan itu adalah dari Amerika tahun 2008. 2008 itu kurang lebih kayak 2020 juga. Kalau 2020 karena pandemi, 2008 karena ada krisis di sektor properti. Waktu itu subprime mortgage, di Google aja, subprime mortgage itu seperti apa. Jadi intinya di sana orang KPR, waktu itu KPR-nya dilonggarkan habis, sehingga orang-orang bisa mengambil KPR walaupun kemampuan keuangannya kurang baik. Kemudian satu orang sudah ambilnya bukan satu dua, bisa 5, 6, 7 KPR, dan karena dilonggarkan, sektor ekonominya booming gitu ya, dan bunga rendah, banyak orang membeli properti pada waktu itu. Nah, setelah di 2008, 2007 akhir, itu siklus berubah, suku bunga mulai naik gitu. Jadi orang dulu waktu nyicil dengan bunga rendah, beli itu pada bunga rendah, begitu berbalik bunga naik, kemudian kondisi ekonominya kurang bagus, banyak yang gagal bayar. Nah, itulah menyebabkan krisis yang disebut dengan subprime mortgage. Nah, krisis ini diperparah dengan selain itu gagal bayar, ternyata KPR-KPR tersebut dibungkus dalam produk keuangan, kemudian dikasih asuransi, dijual ke market. Dijual ke market dengan ibaratnya ini aman. Kenapa? Karena dikombinasikan dengan obligasi ini dan diasuransikan. Tapi ternyata masih banyak KPR-KPR yang terus terang kualitasnya kurang baik gitu. Nah, karena orangnya gagal bayar, maka produk keuangan yang menggunakan KPR sebagai aset dasar juga gagal bayar, dan itu merembet ke banyak institusi keuangan yang menyebabkan kalau nggak salah Bear Stearns gitu ya, Bear Stearns bangkrut, Countrywide Financial kalau nggak salah. Nah, nama-nama yang saya sebut itu mungkin kalau di Indonesia kita bisa analogikan sebagai salah satu dari 4 bank besar seperti itu ya. Jadi terjadi gagal bayar yang menyebabkan beberapa perusahaan keuangannya itu kolaps, dan waktu itu kalau tidak diselamatkan oleh pemerintah Amerika Serikat, itu akan menyebar ke perbankan yang lain. Nah, itulah quantitative easing yang pertama. Walaupun Indonesia sudah pernah, itu tahun 97-98 namanya BLBI gitu. Nah, waktu itu bukan banknya yang minjam ke bank sentral, tapi minjamnya ke pemerintah. Jadi pemerintah yang pinjam uang ke bank sentral, terus pemerintah memberikan pinjaman kepada perbankan tersebut agar mereka selamat dari krisis likuiditas. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana uangnya? Bank sentral dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mencetak uang. Jadi uangnya dia cetak, kemudian dia beli obligasi pemerintah USA. Secara akuntansi, mungkin kalau Bapak Ibu yang ngerti akuntansi, jadi pemerintah terbitin obligasi. Kemudian berarti kan di bukunya obligasi, di bukunya pemerintah muncul hutang gitu. Nah, kemudian hutang tersebut dibeli oleh bank sentral. Nah, bank sentral dapat uangnya dari mana? Dia cetak uang cash. Jadi pada saat dia menerima aset berbentuk obligasi dari pemerintah, dia mengkreditkan uang cash ke rekeningnya pemerintah. Jadi di bukunya pemerintah, dia punya hutang bertambah, dia punya cash bertambah. Kalau di bukunya perbankan, bank sentral, dia punya aset bertambah. Ya, bertambah sebesar obligasi pemerintah itu. Seperti itu. Nah, penerbitan obligasi pemerintah yang dibeli oleh bank sentral itu tidak sekali aja, bisa berkali-kali. Misalnya, kan kalau menyelamatkan itu kadang-kadang kita ngomong manajemen resiko ya, nggak sekali selesai. Oh, sudah sekali, ternyata masih merembet. Ternyata masih merembet. Jadi bisa beberapa kali. Bisa juga karena mungkin hitung-hitungan atau apa ya. Kalau dia terbitkan sekaligus banyak nggak kepakai kan itu bisa jadi temuan. Jadi lebih baik kalau butuhnya segini dikonfirm baru terbitkan. Kurang terbitkan lagi, tambahkan lagi gitu. Nah, jadi bisa aja Januari terbitin 100, Februari belum jatuh tempo, terbitin lagi 100, totalnya 200. Nah, kemudian 100 yang pertama dibeli oleh bank sentral,
Jadi asetnya bertambah 100, cash-nya pemerintah bertambah 100, Februari pemerintah terbitin lagi 100, berarti si bank sentral dia cetak uang lagi 100, totalnya jadi 200. Kemudian cash-nya pemerintah bertambah lagi 100, jadi total dia dapat 200. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu. Jadi cetak uang itu nggak sekali, bisa berkali-kali sesuai kebutuhan. Meskipun pimpinan daripada bank sentral, ya dimanapun sih, nggak cuma di Amerika, diangkat oleh presiden, dalam menjalankan tugasnya itu bank sentral independen. Kenapa? Karena kalau presidennya bisa mengendalikan bank sentral untuk cetak uang terus-menerus untuk menyelesaikan masalahnya, itu akan jadi presiden yang buruk. Nah, kalau bukan Amerika, negara lain gitu ya, itu biasanya kursnya akan anjlok habis-habisan. Itu terjadi di Turki. Ya, di Turki ya sama juga, eh, pemerintahnya cawe-cawe ke bank sentralnya. Dia minta supaya suku bunga nggak naik terlalu tinggi, dia minta ini minta itu, nggak cukup, akhirnya nggak punya uang yang cukup untuk bayar hutangnya, kursnya jatuh segala macam. Ya, jadi beberapa negara kalau misalnya bank sentralnya itu sama pemerintahnya dianggap tidak tidak menjalankan tugasnya dengan baik, biasanya itu akan berdampak ke kurs nilai tukar gitu. Nah, bisa saja gitu ya, bisa saja pemerintah bilang, saya butuh, Maret butuh lagi 100. Si bank sentral bilang, sorry, sudah nggak bisa. Kalau saya lakukan seperti ini, nanti inflasinya akan memburuk seperti itu. Nah, itu apa? Itu disebut dengan cetak uang tadi, quantitative easing. Lawannya cetak uang, quantitative tightening atau bakar uang, cetak uang, bakar uang. Nah, kalau ini adalah istilah di mana tadi kan bank sentral sudah beli obligasi negara 200. Kemudian atau beli 100 gitu ya. Di sini saya pakai analogi beli 100. Kemudian waktu jatuh tempo, si bank pemerintahnya bilang, oh masih nggak cukup nih, saya pengen perpanjang lagi. Bank sentralnya bilang, oke saya perpanjang tapi 80 aja. Sehingga aset yang tadinya dia punya 100, itu turun ke 80 seperti itu. Nah, bisa juga dia bilang, sorry, saya nggak bisa bantu lagi, jadi zero gitu. Jadi kalau cetak uang itu tadi dicetak masuk ke rekening pemerintah, kalau bakar uang itu pada saat hutangnya jatuh tempo pemerintah bayar, dan pemerintah mau pinjam lagi, diperpanjang cuma sebagian atau tidak sama sekali. Nah, itulah yang dimaksud dengan bakar uang. Nah, jadi cetak uang itu tidak berarti pemerintah dapat uang gratis. Pemerintah tetap harus bayar hutangnya. Bisa bayar dari penghasilan pajak, dia bisa terbitin obligasi baru, tapi yang beli bukan investor, bukan bank sentral, investor institusi, investor perorangan gitu. Nah, dalam hal ini bank sentral juga bukan angel investor. Kalau angel investor di startup, dia kasih uang, dibakar habis, nggak apa-apa. Kalau bank sentral bukan, dia kasih pinjaman, yang namanya pinjaman harus dikembalikan, ada bunganya juga gitu. Nah, ketika pemerintah membayar hutangnya, kan tadi bank sentral catat di asetnya, tadi ada obligasi. Kemudian pemerintah bayar, berarti asetnya ditebuskan, kasnya bertambah, obligasinya berkurang. Nah, kas yang hasil pembayaran pemerintah tersebut, ini bank sentral bisa putuskan untuk dibakar gitu. Jadi misalnya tadi dia beli obligasi negara 100. Kemudian jatuh tempo, dia nggak mau berpanjang lagi, pemerintah bayar 100. Nah, waktu bank sentral terima 100, dia putuskan, oke, kita hilangkan dari peredaran. Nah, sehingga 100-nya dihapus dari buku. Nah, itulah yang disebut dengan bakar uang, money supply-nya berkurang. Nah, ketika bank sentral memutuskan untuk melakukan itu, maka total asetnya bank sentral akan menurun. Jadi, indikator bank sentral sedang melakukan cetak atau bakar uang, itu bisa dilihat dari total asetnya bank sentral. Nah, informasi total asetnya ini terus terang bisa Bapak Ibu akses kalau untuk Amerika Serikat. Kalau Anda masuk ke situs yang saya kasih lihat di sini, ya, Federal Reserve Gov, BSD Region Trends gitu ya. Nah, ini judulnya adalah Total Asset Federal Reserve. Artinya Federal Reserve itu mengacu kepada bank sentral. Ya. Nah, ini adalah total asetnya bank sentral. Kalau Bapak Ibu lebih fokus, ini dalam triliun dolar ya. Dalam triliun dolar. Jadi 2008 dia lakukan
apa? Ini saya pakai tren, 5 tahun terakhir ya, dari 2017 sampai 2023. Nah, 2000 ini 2018 sampai dengan 2020, 2019 lebih tepatnya, total asetnya turun terus. Artinya dalam periode ini, Bank Sentral US itu lagi bakar uang. Kemudian di tahun 2020, terjadilah pandemi COVID-19. Di sini sih kejadiannya. Di sini saya kurang tahu ada kejadian apa, tapi di sini kejadiannya pandemi COVID. Sehingga supaya bisa menyelamatkan keuangan negara, bisa menyelamatkan perekonomian, bisa membuat vaksin segala macam, dicetaklah uang dalam jumlah besar. Jumlah asetnya naik tinggi. Nah, kemudian setelah melakukan cetak aset sebanyak itu, ekonominya nggak pulih-pulih. Jadi tetap terus harus cetak lagi. Nah, jadi periode cetak uang itu tidak hanya dilakukan sekaligus seperti ini, tapi ketika kondisinya belum pulih, dibutuhkan jumlah uang lebih banyak dan segala macam, masih bisa terus bertambah. Nah, kalau bertambah ini artinya kalau jatuh tempo, pemerintah bilang, oh jatuh tempo nih, masih nggak cukup, tambah lagi. Jadi yang jatuh tempo itu dilanjutkan plus tambahannya lagi. Makanya total asetnya Bank Sentral naik. Nah, ini terjadi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Nah, sampai di sini. Nah, pada saat 2022, mungkin Bank Sentral merasa, wah kayaknya sudah sembuh nih. Nggak usah dikasih banyak-banyak lagi. Kenapa? Karena kalau terus ini dilakukan, itu kalau bukan Amerika ya, kursnya sudah hancur Bapak Ibu. Karena Amerika negara adidaya dunia, maka kursnya masih oke. Tapi mereka juga merasa nggak bisa terus-terusan begitu. Kenapa? Karena kalau seperti ini, uangnya banyak beredar, barangnya sama, itu akan menyebabkan harga barang naik. Dan betul, tahun 2022 mulai terjadi lonjakan inflasi. Makanya di situ mereka turunkan. Nah, belum sempat turun banyak, inflasinya masih normal. Tiba-tiba ada perang Rusia-Ukraina. Nah, hal tersebut memperparah. Jadi, jumlah uang yang beredar banyak, eh, itu sudah menyebabkan inflasi, ditambah dengan perang Rusia-Ukraina, bikin harga komoditi naik. Bikin yang tadinya bisa dibeli, sekarang nggak bisa karena masalah geopolitik gitu. Nah, jadi eh, terjadilah inflasi tinggi. Nah, dari 2022 sampai dengan 2023 ini, cuma sekali mereka melakukan QE di sini. Kalau Bapak Ibu ingat, ini adalah waktu ada Silicon Valley Bank bangkrut. Jadi waktu itu Silicon Valley Bank bangkrut, supaya menyelamatkan uang-uang nasabah, dia cetak uang sekali, tak naik. Nah, setelah itu nggak ada masalah, turun lagi. Gitu. Nah, jadi dari tahun 2022 sampai dengan sekarang, terus terang Bank Sentral US itu terus melakukan yang namanya bakar uang. Jadi mereka tidak lagi jor-joran mencetak uang. Kenapa? Karena mencetak uang itu supposed to be adalah yang tadi, lender of last resort. Kamu sudah kepepet, baru saya kasih pinjaman. Bukan menjalankan operasional sehari-hari juga itu. Apalagi sekarang ada peperangan, misalnya Amerika ikut terlibat, saya cetak uang untuk membiayai peperangan, juga tidak mungkin gitu. Nah, jadi yang terjadi adalah bank sentral sekarang sedang melakukan bakar uang. Bakar uang ini punya plus minusnya. Plusnya adalah kalau uang yang beredar semakin sedikit, barang yang diproduksi sama gitu ya, berarti kan harganya bisa sedikit menurun. Itu dari sisi plusnya. Jadi dalam hal pengendalian inflasi itu berhasil. Dan kalau kita lihat kan dari tahun 2022 sampai 2023, inflasi US yang 7,89% sekarang sudah 3,4%. Nah, sisi negatifnya adalah kalau misalnya waktu uang dicetak itu menetes-netes kemana-mana, kemudian orang invest ke luar negeri, invest ke barang-barang nggak jelas kayak kripto gitu ya, sehingga harganya naik. Ketika uang dibakar semuanya balik lagi ke sana. Nah, ketika uangnya balik lagi ke sana, terjadilah yang disebut dengan net sell. Ya. Jadi bakar uang itu juga berdampak pada terjadinya net sell, di mana uang-uang yang tadinya dia dapat pinjaman murah, kemudian dipakai untuk investasi, sekarang harus dikembalikan. Nah, jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu, cetak uang bakar uang, itu cetak uang berlangsung hingga tahun 2022. Karena waktu itu untuk menyelesaikan masalah pandemi. Begitu pandemi dianggap sudah terkendali, ekonomi pelan-pelan mau pulih, inflasi harus diturunkan karena waktu itu sudah agak tinggi.
maka bank sentral kembali ke dia punya pakem, dia akan bakar uang. Memang di tengah-tengah ada masalah karena selain bakar uang, cetak uang kan bunga sempat naik, menyebabkan Silicon Valley Bank bermasalah. Dia cetak lagi untuk menyelamatkan bukan Silicon Valley Bank yang diselamatkan, uang deposito masyarakatnya yang dia selamatkan. Nah, tapi setelah itu dia kembali bakar uang. Nah, akibatnya apa? Kalau kita lihat, kalau tidak ada satu berita yang luar biasa atau daya tarik yang besar, umumnya dana-dana asing cenderung akan kembali ke negaranya, terutama di obligasi, gitu ya. Tapi kalau misalkan sedang ada tema yang bagus, misalnya APBN-nya surplus banyak sehingga kemampuan keuangannya membaik, atau lagi ada booming komoditi, Indonesia diuntungkan. Nah, kalau nggak ada alasan-alasan spesifik seperti itu, kelihatannya ya asing cenderung akan uh, menarik kembali uangnya, dan mungkin dia baru tempatkan di tempat lain karena selain dia punya kewajiban untuk mengembalikan, ya tadi itu penarikan dana itu juga akan menyebabkan orang kan cenderung lebih invest di negara asal dia sendiri gitu. Nah, orang yang invest itu kan juga tidak semuanya uang dia sendiri. Kalau di sana investasi dengan sistem pemberian dengan sistem pinjaman itu sangat umum, menggunakan fasilitas margin. Begitu bank yang mengurangi fasilitas margin karena mereka juga harus mengembalikan uangnya ke bank sentral, maka itu akan menyebabkan investasi jadi sedikit lebih berkurang. Nah, jadi dalam sudut pandang pasar modal, ya QE itu cetak uang itu cenderung positif. Kenapa? Karena kalau uang itu gampang, biasanya orang akan lebih berani untuk invest. QT atau bakar uang itu negatif. Karena kalau uangnya berkurang dan semakin dipersulit secara kredit dan lain-lain, orang cenderung investnya akan lebih berhati-hati dan akan lebih fokus dalam negeri, bukan keluar negeri gitu. Karena ya kalau di dalam negeri ada kesempatan lebih baik dan sekarang syaratnya lebih ketat, ya sudah fokus yang dekat dulu. Kalau investnya jauh-jauh, pas mau dikembalikan, kursnya anjlok segala macam bagaimana? Nah, tapi sekali lagi, ini hanya satu dari sekian sentimen. Sentimen-sentimen yang lain juga punya dampak ya. Jadi misalnya pada saat yang sama dia bakar uang, jelek. Tapi dia juga turunkan suku bunga, bagus gitu. Nah, jadi kadang-kadang di pasar modal itu tidak hanya satu satu single berita aja. Bisa juga beberapa berita itu kumpul jadi satu. Nah, untuk 2024, tentu kalau kita lihat suku bunga turun itu sudah suatu keniscayaan. Itu sudah pasti akan terjadi. Nah, kalau akan QE atau QT kita lihat dulu. Kalau misalkan ekonomi Amerika resesi, supaya selamat dari resesi, mereka akan QE lagi. Tapi kalau misalnya tidak jadi resesi, QT-nya akan terus berlanjut gitu. Ya. Kalau misalnya sudah turunkan suku bunga dan ada QE sedikit, harusnya itu akan positif, tidak hanya di pasar modal Amerika, juga akan positif ke pasar modal Indonesia. Demikian tentang cetak uang dan bakar uang bank sentral. Semoga bermanfaat. Terima kasih.